Oke, shalom Bapak Saudara yang terkasih. Ada sukacita amin pada pagi hari ini. Merdeka. Besok kita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Jadi kita harus semangat. Kita adalah orang-orang yang merdeka, kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan biar sukacita Tuhan boleh mengalir pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita, sama-sama bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Biar setiap pujian, penyembahan hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.
suara hatimu. Haleluya, sungguh kau hebat, kau dahsyat manusia, perbuatanmu ajaib, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, kau ajaib, kau hebat, perbuatanmu Tuhan Yesus. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Lebih lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Bikin hidupku sembahyang, kau ajaib, kau perkasa, perbuatanmu ajaib. Yesus, ku sembah Raja dalam hidupku. Muliakan namamu, pujikan namamu. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Somebody, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether
merdeka dari dosa Tuhan Yesus. Biarlah kami hidup boleh berkenan dan terus memuliakan nama Tuhan. Kami bawa lebih lagi pujian dan penyembahan kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tak terbatas dalam kehidupan kami Tuhan. Bertatalah di atas setiap pujian kami siap untuk memberikan yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan yang merahmati Yesus. Haleluya. Di masa-masa sulit itu masa-masa yang paling banyak bisa terjadi dalam hidup setiap kita. Haleluya. Yes. Boleh tenang sama-sama. Melebihi lautan, dalamnya, tingginya seperti langit, tak terbatas. Haleluya. Jarak terukur besar kasih setiamu Tuhan.
karena kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan adalah Allah yang setia, yang selalu mendampingi setiap kita, menyertai segenap kehidupan kita. Amin. Harapan dalam hidup setiap kami. Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pada wajah dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Kau sebagai kekuatan kami. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pada wajah-Mu dan berseru, pertolonganku
Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh lagi berkumpul bersama-sama, memuji, membesarkan nama Tuhan, mempersembahkan korban syukur kami kepada Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar suara Tuhan. Urapi hamba-Mu yang hina-hina dengan urapan di sorga. Dan bila Tuhan sediakan bekerja di antara kami, berkarya di antara kami ya Tuhan, Roh Kudus akan membentuk hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan bila apa yang kami persembahkan kepada Tuhan menjadi korban yang harum bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, ajar kepada kami supaya kami boleh duduk dengan baik mendengarkan suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua dikatakan, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kemerdekaan dalam Yesus merupakan kreasi Allah terhadap manusia. Ya, kita masih bicara tentang kreativitas. Jadi kemerdekaan dalam Yesus merupakan kreasi Allah terhadap manusia. Ada merdeka? Ya, nanti kita akan ada 5 macam. Nah, sebetulnya banyak ya, kalau dia lanjut bisa. Kita akan baca satu ayat dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Sama 2-3, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Kita sudah merdeka. Amin. Secara politik kita sudah merdeka. Secara rohani kita sudah merdeka. Tapi banyak orang-orang di luar sana, mereka belum merdeka. Perhatikan sini. Siapa yang sanggup memerdekakan kita? Hanya Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Perhatikan kalimat. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Sudah belum? Sudah. Karena itu berdirilah teguh. Kita sudah merdeka. Apa anjuran Tuhan? Apa anjuran Paulus? Karena itu berdirilah teguh. Amin. Kita jadi orang Kristen jangan pelin-pelan. Jadi orang Kristen jangan mudah goyah. Berdiri teguh. Ya seperti tiang itu harus teguh. Betul nggak? Orang bangun rumah harus ada tiangnya yang kuat. Betul nggak? Seperti gereja ini ditiang oleh ditopang oleh tiang-tiang yang kuat. Betul nggak? Karena itu biar teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk. Artinya setelah kita merdeka, jangan mau kita diperbudak, jangan mau kita dijajah. Ya, pengalaman bangsa kita Indonesia dijajah oleh Belanda. Berapa lama? 360 tahun. Lama itu sebentar sudah. Lama sudah. Kalau manusia jalan sebenarnya hanya sampai segitu ya. Tidak nyampe 350 tahun. Ya, saya pernah dengar ada seorang pakar membicarakan tidak sampai sebegitu. Cuma kenapa Bung Karno katakan demikian? Supaya bangsa Indonesia itu bangkit. Ya, supaya bangsa Indonesia itu bangkit. Kamu itu dijajah, kok ngomongnya dijajah. Ayo kita bangkit. Nah, gitu ceritanya. Makanya apa? Terjadi penyerangan. Orang Indonesia nggak punya bedil kan? Senjatanya apa? Bambu runcing. Oh, bambu runcing bisa membunuh, saudara. Luar biasa kan? Itu kan senjata bukan mutakhir, itu senjata konvensional tapi bisa membunuh. Ya, Indonesia kan terpecah belah. Betul nggak? Itu pekerjaan siapa? Kolonial. Makanya orang Indonesia harus bersatu. Sama, rumah tangga harus bersatu. Gereja Tuhan harus bersatu. Anak-anak Tuhan harus bersatu. Bersatu kita teguh, bicara kita berantakan. Banyak rumah tangga berantakan. Kenapa? Karena COVID. Ya, banyak kasus terjadi. Suami melakukan kejahatan, masuk penjara. Ini apa? Di sini ada tanda tangan, kita ceraikan. Itu banyak kajian kayak gitu. Nah itu yang terjadi. Nah makanya dikatakan di sini supaya kita sungguh merdeka. Kristus sudah memerdekakan kita. Nah kita sudah merdeka setelah ini. Karena itu kita jangan mau diperhambat. Kita harus berdiri teguh. Kita harus kuat. Kita harus mantap. Kita harus kuat. Kita jangan mau digoyahkan. Betul tak? Seperti gigi. Kalau goyah enak makan. Ya enak kan? Nah kita lihat macam-macam kemerdekaan. Yang pertama, merdeka secara politik. Dibebaskan dari penjajahan. Ingat, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda 350 tahun, oleh Jepang 3,5 tahun. Lama-lama yang dijajah pasti tidak enak. Betul gak?
kalau bangsa lain masuk ke negara kita, menekan kita, itu namanya dijajah. Kita alami penderitaan, karena itu firman katakan kita jangan mau dijajah. Amin? Jangan mau. Ya, jangan mau dijajah. Ya, kalau Indonesia kerjasama dengan China, ada banyak orang-orang yang kerja di orang-orang China kerja di Indonesia, bukan berarti kita dijajah. Sebetulnya mau alih teknologi, tapi orang Indonesia udah lain ceritanya. Ya dong? Bukan seperti itu, saudara. Nah, ada banyak ya merdeka secara politik. Kita sudah merdeka 75 tahun. Luar biasa. Ya, dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan apa? Kita sekarang bebas. Sebab Kristus sudah membebaskan kita. Sebab itu pertahankanlah kebebasanmu dan jangan mau ditambah lagi. Merdeka itu artinya bebas. Kita sekarang bebas. Bebas. Banyak anak-anak muda pengen bebas. Saking bebasnya akhirnya ke-14. Akhirnya apa? LKMD. Apa itu LKMD? Lama Keri bertemu di sini. Ya kan? Karena kita sekarang bebas, sebab Yesus sudah membebaskan kita. Sebab itu pertahankanlah kebebasanmu dan jangan mau diperhatikan. Betul. Kita sudah bebas. Kita sadar. Kita ini orang sudah dibebaskan. Jangan mau dijajah. Ya? Oke, kita lihat yang kedua. Merdeka secara hukum. Apa itu? Tidak dipenjara. Tidak melakukan tindak pidana. Misalnya merampok, korupsi, membunuh, memperkosa, jambret, begal, nabrak orang sampai mati, korban tabrak lari dan sebagainya. Nah itu merdeka secara hukum. Berapa bulan yang lalu Menteri HAM dan Hukum membebaskan kurang lebih 28.300 sekian narapidana. Ya, apa yang terjadi? Ada beberapa orang kemudian mereka kembali melakukan kejahatan. Yang jambret balik lagi jambret, yang rampok kembali lagi merampok. Kenapa? Karena mereka belum bebas. Ya, dibebaskan secara hukum. Betul nggak? Sekarang banyak. Ya biasanya jam 17 Agustus ini terjadi remisi, pengurangan hukuman. Misalnya jadi vonis 20 tahun. Ya, setahunnya dikasih keringanan remisi sebulan ya kan lumayan. Ya seperti Ahok di penjara 2 tahun karena dia dapat remisi nggak nyampe 2 tahun dia dibebaskan. Betul nggak? Kalau hari Natal orang-orang Kristen dapat remisi. Kalau hari Idul Fitri orang-orang Muslim dapat remisi. Kalau hari kemerdekaan, nah sama. Setiap orang dapat remisi. Bahkan ada yang dapat pengurangan hukuman karena sudah dihitung. Oh cukup, langsung bebas. Ya, kita harus merdeka secara hukum. Kita kan baca Roma 13 ayat 3 sampai 4. Jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kami hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian dari adanya. Ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takut akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan berkala atas mereka yang berbuat jahat. Di negara kita ada polisi, di negara kita ada tentara, ada orang-orang hukum, ada jaksa, ada hakim, dan lain sebagainya. Untuk apa mereka ada di negara kita? Yaitu untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Betul nggak? Nah, perhatikan di sini. Perhatikan ya. Sebab jika seorang berbandai, tidak usah takut sama pemerintah. Iya. Kalau kita baik, kita benar, nggak usah takut sama pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Kalau dia berbuat jahat, orang takut. Betul nggak? Ngebunuh di mana, melarikan diri. Ya kan? Ada warga Prancis membunuh 305 atau 9 anak orang Prancis. Akhirnya dia dihukum, masuk penjara. Ya, saya nggak tahu hukumannya berapa. Mungkin dihukum seumur hidup atau hukum mati.
Dia stres kan, akhirnya dibunuh diri sudah. Hilang bicara berapa waktu yang lalu. Memperkosa, membunuh. Jadi diperkosa dulu terus dibunuh. Pedofil gitu. Nah ini namanya kejahatan semakin hari semakin meningkat. Kejahatan seksual semakin hari semakin meningkat. Kemarin kita dengar ada seorang ibu naik sepeda motor, bawa tas, ditarik karena dia mempertahankan tasnya. Itu siapa ya? Dipotong tangannya, lepas saudara, ditebas. Wah, ngeri banget. Ya, kalau saudara pergi ke luar kota bawa tas, jangan taruh tas di dalam mobil waktu Anda keluar, apalagi bawa uang. Ya, sebab penjatuh tahu. Sekarang ada alat yang bisa apa sih? Bukan. Jadi bisa scan. Kalau orang itu punya bawa sesuatu pasti tahu. Apa itu? Langsung dikeprut. Kalau enggak pakai apa tuh? Diludahin, dilempar kayak apa sih bautnya? Terus gitu. Langsung retak saudara. Itu sering kejadian. Ya kan? Kapan itu saya dengar ada orang bawa uang 300 juta, bawa tas taruh di mobil, dia hanya turun, lagi raib. Ya, makanya kalau sudah bawa barang-barang elektronik, bawa uang dan sebagainya, mesti dia apa? Bawa keluar. Bukan apa-apa, itu sering kejadian. Ya, sering kejadian. Ya, kadang-kadang orang ambil sesuatu, tapi kalau tasnya nggak ada isinya apa-apa, kita lihat ya. Betul nggak? Kita harus hati-hati. Kejahatan semakin hari semakin meningkat. Yang cari uang susah, cari pekerjaan susah. Yang sudah melek kerja, dia apain? Di PHK, terus nggak dikasih pesangon, ya seperti bapak ini Pak Bobi, dia pernah kerja di LSI, cukup lama sudah. Dia dipecat, nggak dikasih gaji, nggak dikasih pesangon, kasihan, ada apa? Tapi puji Tuhan saya dapat kabar dia udah dapat pekerjaan. Ya, jadi kalau kita sudah, ya kita harus apa? Dalam situasi seperti ini, yang harus kita kerjakan apa? Berdoa sama Tuhan. Betul kan? Puji Tuhan, Rusia sudah menemukan vaksinnya, vaksin corona. Kemarin sudah disuntikkan ke anaknya Putin. Ya. Bahkan Presiden Jokowi datang ke Bandung ke pabrik obat Bio Farma. Ya, dalam waktu dekat vaksin akan didistribusikan. Ya. Kita lihat bahasa Indonesia masa kini, Roma 13. Sebab orang yang berbuat baik tidak usah takut pemerintah, hanya orang yang berbuat jahat saja yang harus takut. Kalau saudara ingin supaya saudara tidak merasa takut terhadap pemerintah, saudara harus berbuat baik, maka saudara akan dipuji. Kita sebagai warga negara, kita harus jadi warga negara yang baik. Amin. Iya, taat bayar pajak, kan begitu. 17-an ada orang minta sumbangan yang kita kasih, saudara. Jangan pelit. Jangan pelit-pelit. Ya, di tempat saya juga kan di perumahan ada yang minta sumbangan, kita kasih. Ya, jangan ada kesan orang di sana pelit. Gitu. Kita harus memberi. Kita harus belajar apa? Menang. Kita harus berbuat baik. Kapan kita berbuat baik? Selagi kita masih hidup. Amin. Sebab pemerintah adalah hamba Allah yang bekerja untuk kebaikanmu. Tetapi kalau saudara berbuat jahat, memang saudara harus takut kepadanya. Sebab bukannya sia-sia saja ia berkuasa untuk menghukum. Ia adalah hamba Allah yang menjatuhkan hukuman Allah kepada orang-orang yang berbuat jahat. Betul. Kita harus jadi warga negara yang baik. Ya toh? Sekarang banyak warga negara Indonesia yang tidak melakukan hal yang baik. Mereka melakukan kejahatan, bikin musuh. Yang luar biasa ya, presiden kita. Ada orang yang suka nyinyir gitu ya, dapat penghargaan saudara. Luar biasa. Maksudnya apa? Supaya mulutnya dibungkam. Iya. Bukan bungkam pakai ini apa? Masker. Dibungkam dengan perbuatan baik. Abraham Lincoln pernah juga begitu. Dia dikatain apa? Anjing. Orang yang ngomong itu, waktu Presiden Lincoln dia dilatih jadi presiden, dia rekrut sama dia. Hebat kan? Itu namanya berbuat baik. 1 Yohanes 3 ayat 15.
Orang membenci saudaranya itu sama identik dengan seorang pembunuh. Dan kamu tahu seorang pembunuh tidak akan masuk atau tidak memiliki hidup yang kekal. Jadi jangan so pikir, oh saya udah Kristen, saya udah dibaptis, oke. Tapi kalau hidupnya nggak benar, hidupmu tidak berbuat baik, ya berdoa. Itu gak beda seperti orang-orang dunia yang tidak percaya kepada Kristus. Amin. Kita lihat yang ketiga, merdeka secara ekonomi. Males, kan urut-urut aja seperti itu. Makanya dari orang Kristen jangan males. Pria-pria tidak boleh males. Wanita-wanita tidak boleh males. Pemuda-pemudi harus bekerja. Harus kerja. Namanya kerja pasti ada tantangan. Orang-orang yang bekerja dengan kita saling sikut. Ya, kemarin saya sempat ngobrol dengan satu pemudi. Gimana kamu udah kerja? Kok kelihatan terus sih? Ya ada beban. Loh, bukan kamu kerja, iya saya keluar. Kenapa? Wah saya diomongin macam-macam. Disikut sana, sikut sini. Itu resiko orang bekerja. Ya kan? Resiko orang bekerja. Di pelayanan juga ada sikut-sikutan. Tapi saya harap tidak ada ya pelayan-pelayan tua LGBT main sikut sana, nikah sikut-sikut. Makanya Allah menciptakan manusia bukan dari tulang kepala, bukan dari tulang sikut, bukan dari tulang kaki, tapi dari tulang. Kalau dari tulang kepala besar kepala. Kalau dari tulang sikut, wow, bisa saling sikut. Suaminya disikut terus. Bukan dari tulang kaki, istri akan injak-injak, tapi dari tulang rusuk. Tapi istri tulang rusuk, sekarang berubah statusnya. Dari tulang rusuk berubah jadi tulang punggung. Ngerti enggak? Iya kan? Banyak kan ibu-ibu yang cari duit. Bukan suami yang cari duit, istri. Sudah dari tulang rusuk jadi tulang punggung, sekarang jadi apa? Tulang leher. Jadi penopang. Ada yang kayak gitu. Mari Bapak Ibu, kita sebagai umat Tuhan, kita punya keluarga. Yang harus jadi tulang leher siapa? Bapak. Isi harus jadi tulang rusuk. Baru kok. Ya, jangan merangkap saudara. Ya jadi tulang rusuk, jadi tulang punggung, juga jadi tulang. Jadi naon coba. Ya itu yang terjadi. Itu masyarakat kita seperti itu. Ya kalau sudah jadi tulang leher, dia akan jadi dominan. Betul kan? Tapi dia dari tulang rusuk. Artinya tulang rusuk apa? Istri itu harus dikasih. Istri itu harus dieman-eman, tahu nggak? Disayang-sayang. Amin. Istri itu berharga, lebih berharga dari permata. Amsal 31:10, lebih berharga. Tapi jangan lihat dulu perempuan. Kan kalimat berikutnya, istri harus baik kepada suami. Nah sekarang banyak kebalikan, istri nggak baik sama suami. Salah saudara. Makanya hubungan itu jadi kacau. Luki waktu kasih renungan siang, bagus tuh kata-katanya. Kita harus punya keluarga yang baik, keluarga yang bahagia. Apa sih kunci kebahagiaan itu? Tahan. Kalau rumah tangga kita bahagia, pasangan kita bahagia, kita punya anak bahagia. Kalau kita punya anak bahagia, nanti keturunannya jadi anak-anak yang cerdas. Betul kan? Makanya di sini ada, nah sekarang udah ada 5 ya, ibu yang hamil di kita. Nambah lagi saudara. 5 yang hamil, 4 tuh diberkati di kita. Yang 1 belum. Yang 1 bukan diberkati di kita. Yang 5 diberkati, 5 hamil, yang 4 diberkati di kita. Puji Tuhan. Ya, kita doakan supaya terjadi populasi yang lebih banyak lagi. Betul nggak? Gereja bertumbuh lewat 3 hal kan? Lewat apa? Penginjilan, lewat perpindahan, satu lagi lewat apa? Populasi. Mazmur 37 kita baca bersama-sama 2:13. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini pengalaman siapa? Yang cerita. Dahulu aku muda.
Terus orang yang sudah umur 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, pernah jadi muda kan? Pernah kan? Pak Diki pernah jadi muda? Pernah. Perhatikan sih. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Dia lihat. Ini pengamatan Daud. Luar biasa ya, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ya, kita semua bakal jadi tua. Tapi tidak pernah orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi pengemis. Kenapa? Banyak pengemis keleleran di mana-mana. Kan orang tuanya hidupnya nggak benar. Ya, rumah tangganya bercerai, rumah tangganya berantem, anak pelayaran di mana-mana, ya toh, tinggal di jalanan, jadi pengamen, jadi manusia perak. Wah, itu banyak tuh. Kalau di Bandung, di Jakarta, ya sempat adakan rahasia, nggak boleh kan seperti itu. Kenapa mereka seperti itu? Jangan sampai ada anak Tuhan, orang-orang yang menjadi apa? Pengemis. Tiap hari dia menaruh belas kasihan, memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Kita lihat dalam bahasa Indonesia masa kini. Sejak aku muda sampai sudah tua, tak pernah melihat orang baik ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya menjadi peminta-minta. Ia selalu meminjamkan dan memberi, dan anak-anak menjadi berkat baginya. Mungkin dulu kita suka minta-minta, mungkin dulu kita suka meminta, tapi sekarang kita memberi. Ia selalu meminjam dan memberi. Dulu suka minjem. Ya. Orang minjem duit itu gampang ya. Gampang kan? Gampang. Yang susah itu apa? Ngelakuin. Betul kan? Kadang-kadang yang nagihnya lebih galak dari kita. Ya, yang ditagih. Pernah kan di baru kejadian? Orang tagihnya, yang nagihnya orang Batak kalau misalnya, sampai yang dibunuh, dibuang, dicurang. Berapa hari kemudian baru ketahuannya karena ada bau bangkai. Dikira atau anjing yang meninggal atau hewan yang besar meninggal, ditelusuri ke bawah. Ternyata ada seorang pria yang meninggal. Itu habis nagih. Nagihnya gak berhasil. Apa yang dia lakukan? Dia dibunuh. Setelah dibunuh, dibuang. Itu banyak kejadian seperti itu. Ya, oke. Ada satu cerita yang menarik. Pada tahun 1843, karena tidak mampu bayar hutang akibat bisnis yang gagal, Charles Goodyear dijebloskan ke penjara. Pengusaha Amerika itu terpaksa berpindah dari kehidupan yang mewah ke dalam sel yang sempit dan pengap. Namun sebagai orang yang kreatif dan punya ide-ide segar, di dalam sel penjara itu ia tidak diam. Ia membuat penelitian tentang getah. Karena di sekitar penjara itu ada pohon-pohon karet. Nah, dia pelajari apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya perbuat. Ya, Goodyear berusaha selama 10 tahun sebelum akhirnya menciptakan vulkanisasi karet yang kelak amat berguna bagi kehidupan banyak orang. Kini berkat usahanya Nila tercipta barang-barang dari karet seperti apa? Bola, tas, dompet, bahkan ban. Di Bogor ada pabrik ban Goodyear. Udah tutup sekarang gara-gara COVID. Luar biasa. Ya. Indonesia dikenal pengekspor karet terbesar. Makanya ada istilah rubber clock. Apa itu? Jam karet. Kalau saudara baca di kamus, rubber clock adalah jam karet yang berlaku di Indonesia. Loh, ya itu. Betul saudara. Ada tulisan seperti itu. Ya, jam karet. Ya, jam karet. Rubber clock. Kalau jam rusak apa? Bahasa Inggris apa? Jam rusak. Kalian tahu? Apa juga? Bahasa Jono apa? Oklok-oklok. Iya kan? Kalau rusak kan bunyi oklok-oklok. Luar biasa. Nah, perhatikan di sini.
Secara fisik manusia bisa dipenjara, badannya dikurung dalam tahanan, diasingkan dari kehidupan masyarakat. Namun pikiran, ide, gagasan tidak pernah bisa dipenjarakan. Minggu lalu Luki khotbah, biarpun manusia jatuh dalam dosa, kreativitasnya nggak akan hilang. Betul kan? Banyak orang pintar. Situasi pandemik seperti ini banyak orang kreatif, ya kan? 2 minggu lalu saya khotbah orang kreatif saat dia apa? Kepepet. Betul kan? Kreatif dari barang-barang bekas dan sebagainya. Nah, Goodyear juga begitu. Makanya ada pabrik ban Goodyear. Ini pencetusnya. Dia pernah dipenjara karena bangkrut, karena nggak bisa bayar utang, dipenjara. Nah, di dalam penjara, di sekitar itu ada banyak sekali pohon-pohon karet. Nah, idenya muncul, wah bikin apa ini? Nah dari situ karet diproduksi, jadi ban, jadi permainan, betul nggak? Jadi bola dan lain sebagainya, ya? Oke. Kita baca yang keempat, merdeka secara rohani. Apa itu? Kita akan baca Kolose pasal 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Merdeka secara rohani, dibebaskan dari kuasa kegelapan, dibebaskan dari dosa. Kita secara rohani kita sudah merdeka. Amin. Kita semua secara rohani sudah merdeka. Amin. Secara politik kita sudah merdeka. Secara hukum kita sudah merdeka. Mudah-mudahan secara ekonomi kita sudah merdeka. Kita dicukupi oleh Tuhan. Ada yang nggak pernah? Ada nggak di antara kita makan cuma sehari sekali? Ada nggak? Ada? Atau seminggu sekali makannya? Wah, itu banget kan saudara. Diet. Beda lagi ya sama diet. Betul nggak? Nah itu merdeka secara melepaskan kita dari kuasa. Kalau kita hidup dengan dosa, ada orang yang ingin kaya, dia berhubungan dengan kuasa kegelapan. Betul nggak? Ada tulisan berkah kelinci. Apa itu? Ya, kelinci itu jadi kecoklat. Ya kan? Menggunakan kuasa kegelapan. Pergi ke Gunung Kawi. Gunung apa lagi? Wah, kalau ke Gunung Kawi itu luar biasa ceritanya. Orang pergi ke sana, ada juru kencinya dan sebagainya. Diperlihatkan hal yang magic. Boleh jadi kaya, tapi harus ada korban. Siapa yang jadi korban? Bisa anak, bisa pegawai. Nah itu terjadi. Ya, makanya kita jangan mau seperti itu. Nah, 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Dibebaskan dari apa kita? Dari dosa, dari belenggu kuasa kegelapan, dari santet, dari teluh, dari guna-guna, dari keterikatan dan kebiasaan buruk seperti apa? Minuman keras, alkohol, rokok, perjudian, perzinahan, percabulan dan pornografi. Kita baca 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu? Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan memisahkan kamu. Sebab bait Allah adalah kudus. Bait Allah itu adalah kamu. Tubuh ini adalah bait Allah. Bait Allah itu bukan hanya gereja secara permanen, tapi tubuh kita adalah bait Allah. Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Ingat ya, kita punya Roh Kudus. Orang yang tidak percaya pada Tuhan, mereka tidak punya Roh Kudus. Itu kelebihannya. Itu perbedaannya. Orang Kristen punya Roh Kudus, mereka tidak punya Roh Kudus. Makanya hidupnya liar. Hidupnya seperti binatang. Betul nggak? Hidupnya jahat. Makin hari makin jahat, makin hari makin kotor, makin hari makin najis. Itu dulu. Kenapa? Karena mereka tidak punya Roh Kudus. Nah, apa sih fungsi Roh Kudus dalam hidup kita? Rem kita, supaya kita hidup dalam. Kalau Anda mau berbuat dosa, ingat ya, ada Roh Kudus dalam hidup kita.
Amin. Dalam bahasa Indonesia begini, tahukah saudara bahwa kalian adalah rumah Allah dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kalian? Roh Allah tinggal di dalam kalian. Kalau ada orang yang merusak Roh Allah, merusak, mengotori Roh Allah, Allah akan merusak orang itu. Tubuh ini bisa merusak? Bisa merusak? Bisa. Dengan apa? Minuman keras, rokok. Ya, ada satu bapak merokok 40 tahun secara berturut-turut. Ini kenapa? Kanker. Kanker saudara. Di scan. Wah. Paru-parunya udah putih-putih semua. Kanker. Dirawat di rumah sakit. Berapa saat kemudian sakit. Hanya. Nah, saya sempat kunjungi dia di rumah sakit. Apa sih? Darmais ya, kalau di Jakarta ya, yang sakit kanker. Saya datang, saya kebetulan habis pelayanan dari Jawa Timur di Surabaya, saya mampir di situ. Saya lihat kakinya udah bengkak. Dokter datang, saya mau ngobrol. Mau ngobrol apa dok? Ya udahlah, pasrah aja, pasrah. Ya kasih tahu kan, kebetulan saya hati, saya doa lagi. Terus ada satu petugas, bukan petugas, kenalannya, namanya Pak Agus. Pak, aku mau minta nomor PK. Ya, kalau ada apa-apa, hubungi saya. Itu kejadian jam 6 sore. Saya ketemu dia. Ya, terus saya pulang. Kalau terjadi, bangun pagi saya lihat si Pak Agus kasih tahu, Pak Yusuf udah pulang. Pulang sudah. Kenapa? Rokok. Berapa lama? 40 tahun betul. Ya, ini hanya himbauan saja. Mau digubris baik, jadi gubris ya udah, nggak apa-apa. Butuh umum tanpa buku, ya kan? Kalau sore ini saya, kita harus berhenti merokok. Amin? Ya. Mau berhenti? Sampai di sini masih merokok angkat tangan. Masih merokok angkat tangan. Oh, ada 1, 2. Yang lain? Ya, saya dengar Pak Ahmad itu pernah diduan sama saya. Yang waktu diduan kepalanya panas. Padahal tangan saya biasa-biasa aja. Itu berarti ada yang keluar dari sana, transfer. Ya, apa terjadi? Sejak itu tidak beroperasi. Mana Pak Ahmad? Ada nggak? Berapa tahun lepas dari rokok? Mungkin 15 tahun. Oh, 15 tahun. Berikan tepuk tangan ya. Lepas, dibebaskan dari kata. Apa lagi? Minuman keras. Kalau kita terus minuman keras, lever kita akan rusak. Ada seorang bapak dia minum terus, mati muda, mabok terus, luar biasa. Apalagi perzinahan, percabulan, rusak. Kalau kita melakukan hubungan seks di luar pernikahan, bisa kena penyakit apa? Kelamin. Ya, penyakit kelamin. Kenapa? Di AIDS. Akibat intim dengan setan. Akibat intim dengan sejenis. AIDS itu singkatnya begitu. Saudara tahu muncul tahun berapa? 80-an. Ya. Dari mana? Muncul itu. Ya. Kalau di Jogja kan ada istilahnya samen iten, samen liven, samen student, ya. Sekolah bersama, makan bersama, hidup bersama. Ya, biasanya pacaran masing-masing, udahlah jadi satu aja supaya enteng bayarnya kan begitu. Istilah kumpul kebo itu dari sana. Ya, kamu kan ada di Jogja. Istilah kumpul kebo itu. Apa bedanya kumpul kebo dengan kumpul-kumpul yang lain? Kebo kalau menikah, kawin nggak pakai surat. Itu namanya kumpul. Nah beda satu orang bisa menikah tapi tanpa surat, itu kumpul-kumpul sudah. Nah seperti perempuan Samaria, kumpul kebo. Dia hidup bersama dengan 5 pria. Tapi puji Tuhan ya, seorang yang brengsek PSK tapi berubah setelah bertemu dengan Yesus. Anda mau berubah? Harus ketemu dengan Tuhan. Baik. Terakhir, kita harus merdeka untuk apa? Melayani Tuhan. Nah,
Kita sudah bebas secara politik, bebas secara hukum, bebas secara ekonomi, bebas secara apa yang harus kita kerjakan? Kita harus melayani Tuhan. Kita baca ada Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh. Nah ini. Jadi dasar pelayanan kita apa? Kasih. Itu gak beda seperti bangun rumah tangga. Dasarnya kasih. Kalau kita membangun rumah tangga tanpa kasih, berantem terus. Pernah dengar saudara lihat? Rumah tangga berantem terus. Tiada hari tanpa berantem, tiada hari tanpa ribut. Itu berarti rumah tangga itu banyak setan. Loba juri kena. Itu perlu doa pelepasan. Betul nggak? Harus itu. Supaya apa? Supaya apa? Ya, jadi kalau ada keluarga atau keluarga Anda atau keluarga anakmu siapa ribut terus, itu tandanya di rumah itu banyak setan. Perlu doa peperangan. 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sama manusia seperti dirimu. Kasihlah sesama manusia. Sesama. Siapa sesama? Bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa orang tua, mertua dan sebagainya. Sesama. Seperti dirimu sendiri. 15. Tetapi jika kamu saling menggigit, dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Rizka waktu umur 15 tahun pernah jadi guru suami itu. Dia pernah digigit. Ya, kemarin dia cerita lagi sama saya. Digigit itu sampai nancep saudara. Ada di sini guru-guru suami yang pernah digigit? Pernah? Rizka pernah? Oh ditonjok ya? Oh, Ibu Gembala pernah itu. Apa? Wadah paku-paku, itu kan ada wadah di situ. Itu paku-paku, ada tumpahin ke kepala Ibu Gembala. Kurang aja tuan. Nah, akhirnya gimana? Anak itu perlu dididik. Anak itu perlu diajar. Jadi baik. Ya, dididik. Nah, saya kan penasaran jadi orang. Ini anak Solo. Benar, benar. Anak siapa ini? Anak orang atau anak siapa? Nah, setelah ini Pak, saya cari 2 istrinya di Baros Kencana. Nggak tahu orang itu masih ada apa enggak. Ya, saya cari. Ternyata ibunya itu janda, bapaknya janda. Duda, sorry. Ibunya janda bawa anak, bapaknya duda bawa anak. Nah, jadi yang digigit, jadi katanya anak itu suka dipukul sama ibu tirinya. Itu anak dari suami, gitu. Suka dipukul. Makanya kalau ada pernikahan yang satu duda, satu janda, pasti mereka bawa anak. Nah, saya katakan, biarpun kita sebagai orang tua bukan orang tua biologis, kita tetap melakukan anak itu sebagai anak kita. Mungkin kita sebagai ibu, itu anak bukan anak biologis saya, tetap kita harus lakukan seperti anak sendiri. Kalau enggak, gitu. Anak ibunya terus, ya, dipukul, ditempeleng, dijewer, dipukul, dikebot. Dia pelampiasannya sekolah minggu. Pelampiasannya guru suami digigit sampai napak gitu. Wah, luar biasa ya. Ini saya cari ke sana. Mungkin ada beberapa yang tahu. Saya cari juga. Anak saya oh bangun gitu. Oh nakal gitu. Ya, saudara tahu anak-anak yang nakal perlu didoakan. Kalau zaman perjanjian lama, anak-anak nakal apa ya? Mereka dibantu sampai mati. Betul. Kalau kita bukan seperti itu. Sepertinya bukan seperti itu. Kita perlu doakan dia. Doakan. Supaya itu jadi anak yang baik. Supaya dia jadi anak yang lembut. Oke, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.
kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara kepada kami dari awal sampai pada berkati ujian, memberkati firman Tuhan, berkati tata sudah memberikan persembahan untuk kas, untuk kapan katus, berkati persembahan perpuluhan, berkati saudara kami sudah melayani sebagai musik leader, singer, pemain musik, petugas SID, penyambut tamu, tas kolektan, bahkan kami semua yang hadir, kuatkan kami, teguhkan kami, agar kami boleh maju terus mengiring kepada Tuhan, karena kami sudah dibebaskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau belajar untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam bentuk apapun, kami akan lebih serius dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, tadakan kami, terima berkat pada Tuhan, diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau di kota, engkau di desa, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Bila segala berkat dan berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat datang dari Allah Bapa. Kasih sayang kepada Tuhan Yesus persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.